Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Baik, teman-teman yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang ke-13 ya, dalam mata kuliah metodologi pengajaran PAI. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang metodologi atau metode-metode yang bisa kita gunakan dalam proses pendidikan karakter. Nah, PAI merupakan satu mata pelajaran yang tentu memiliki peran sangat strategis ya dalam pembinaan karakter, atau dalam istilah Islam lebih dikenal dengan akhlak, pembinaan akhlak. Nah, oleh karena itu maka dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang metode-metode yang bisa kita gunakan dalam pendidikan karakter. Nah, baik teman-teman, pada slide yang pertama ya, apa itu karakter? Nah, secara bahasa karakter itu berasal dari bahasa Yunani karasein, yang berarti melukis atau menggambar. Sedangkan secara istilah, karakter itu merupakan tanda atau ciri khusus. Jadi ciri khusus yang dimiliki oleh seseorang atau individu. Kemudian pendidikan, ya pendidikan itu merupakan sebuah usaha sadar dan terencana ya untuk melahirkan peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual, keagamaan dan sebagainya. Nah, jadi pendidikan karakter adalah pendidikan nilai atau budi pekerti, moral, watak yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk mampu memberikan keputusan baik buruk, memelihara kebaikan, mewujudkan dan menebar kebaikan. Itu ya secara singkat tentang pengertian pendidikan karakter. Nah, selanjutnya sering kita dengar ya, ada beberapa istilah ya, yang sering digunakan silih berganti. Ada nilai, karakter, akhlak, moral, budi pekerti, etika. Nah, secara kalau kita telusuri itu ada pada hakikatnya terdapat perbedaan ya, walaupun kenyataannya dalam penggunaannya sehari-hari sering kita dengar ya secara silih berganti ya, dengan maksud dan tujuan yang sama. Namun ini teman-teman bisa baca sendiri ya tentang apa bedanya nilai, karakter, akhlak, moral, budi pekerti dan etika. Selanjutnya, nah, apa pentingnya dari pendidikan karakter itu? Di sini saya mengutip dari Theodore, yaitu merupakan presiden ke-26 Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa mendidik pikiran seseorang tanpa mendidik moralnya sama saja dengan mendidik ancaman terhadap lingkungannya. Jadi apabila proses pendidikan hanya mementingkan transfer of knowledge namun mengenyampingkan transfer of values atau pendidikan karakternya, maka produk yang dihasilkan akan melahirkan ancaman terhadap lingkungannya. Lihat saja, orang korupsi itu semuanya orang-orang pintar. Nah, namun dengan karena karakter kepribadiannya lemah, akhirnya dia memanfaatkan kemampuan intelektualnya atau dengan kedudukan yang ia dapatkan untuk memuaskan keinginan pribadi, untuk mengutamakan kepentingan atau ya supaya untuk hawa nafsunya, memuaskan hawa nafsunya. Itu karena tidak ada pendidikan moral atau karakternya. Maka pendidikan karakter menjadi suatu yang sangat urgent untuk kita lakukan secara kontinu. Selanjutnya
Apa fungsi pendidikan karakter? Jadi fungsi pendidikan karakter itu ada 3 ini secara umum ya, sebagai upaya pengembangan, perbaikan, dan penyaringan ya. Jadi kalau pengembangan itu adalah pengembangan potensi dasar peserta didik agar berhati, berpikiran, dan berperilaku baik. Sedangkan perbaikan itu adalah upaya untuk memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultural untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Memperkuat ya kuncinya. Kemudian yang terakhir adalah penyaringan, yaitu menyaring budaya yang negatif dan menyerap budaya positif untuk meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif. Ini fungsi pendidikan karakter. Kemudian tujuan. Apa tujuan pendidikan karakter? Yaitu untuk menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab serta didik sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Kemudian juga yang terakhir, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Ini tujuan pendidikan karakter. Dan selanjutnya, ini adalah 5 karakter utama ya, yang harus ada dalam proses kegiatan pembelajaran atau pendidikan, yaitu tentang karakter religius, kemudian mencintai kebersihan dan lingkungan, sikap dan perilaku peduli, sikap dan perilaku jujur, karakter cinta tanah air. Ya, ini 5 karakter utama ya, yang harus ada dalam kegiatan pendidikan karakter. Kemudian ada nilai-nilai luhur perilaku berkarakter. Ini ada nilai-nilai luhurnya. Jadi ada olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa atau karsa. Jadi kalau olah pikir itu terkait dengan kecerdasan, daya kritis, kreatif, dan sebagainya. Kemudian olah hati yaitu terkait dengan perilaku jujur, beriman, bertakwa, amanah, dan sebagainya. Olahraga yaitu terkait dengan ketangguhan, bersih ya, dan sehat, disiplin, sportif, dan sebagainya. Dan terakhir adalah olah rasa, yaitu mengolah rasa peduli, ramah, santun, rapi, dan sebagainya. Ini nilai-nilai luhur perilaku berkarakter. Nah, kemudian ini ada beberapa asas ya, mengajar dalam pendidikan karakter. Ini ada 8 asas. Ini ada motivasi, aktivitas, minat, keperagaan, individual, pengulangan, keteladanan, dan pembiasaan ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa saran ya tentang perubahan proses pembelajaran ketika mendidik karakter, terkait dengan model atau penilaian evaluasi yang harus disesuaikan. Kemudian juga pengolahan kurikulum atau perencanaannya yang harus disesuaikan. Kemudian juga SDM pendidik dan tenaga kependidikannya harus memberikan karakter juga, memberikan tauladan, memberikan contoh kepada siswanya. Dan kegiatan pembelajaran terkait dengan kokurikuler dan ekstrakurikuler juga harus berkesinambungan dalam upaya untuk mendidik anak supaya berkarakter. Kemudian ini ada beberapa proses dalam kegiatan upaya pendidikan karakter yang harus diajarkan ya. Yang pertama yaitu knowing the goods atau ta'lim, yaitu memberikan pemahaman tentang nilai agama atau akhlak melalui dimensi akal, rasio, logika dalam setiap bidang studi. Jadi dalam setiap bidang studi atau mata pelajaran harus memuat nilai-nilai atau upaya-upaya untuk mendidik karakter seseorang atau anak. Kemudian ada loving to good, yaitu tarbiyah, menumbuhkan rasa cinta dan rasa butuh terhadap nilai kebaikan melalui dimensi emosional hati dan jiwa. Yang terakhir adalah doing to good atau takwim, yaitu mempraktekkan nilai-nilai kebaikan melalui dimensi perilaku dan amalia. Kemudian ada prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan karakter ya. Prinsipnya adalah berkelanjutan melalui semua mata pelajaran, kemudian pengembangan diri dan budaya santun pendidikan,
kemudian nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan melalui proses belajar. Proses pendidikan dilakukan secara aktif dan menyenangkan. Ini prinsip-prinsip utama dalam upaya pendidikan karakter. Nah, di sini ya kita akan masuk kepada terkait dengan metodologinya ya. Ini ada pendekatan pembelajaran yang bisa digunakan dalam pendidikan karakter, yaitu keteladanan, kemudian juga dalam proses kegiatan pembelajaran, pemberdayaan dan pembudayaan, penguatan terus-menerus, dan terakhir monitoring dan evaluasi. Ini pendekatan pembelajaran yang bisa digunakan dalam pendidikan karakter. Nah, ini ada beberapa indikator ya. Karena tadi sebelumnya kita bahas tentang pendekatan, salah satunya itu keteladanan. Jadi untuk mendidik karakter, yang pertama yang mendidik juga harus memiliki karakter. Adapun indikator guru yang memiliki karakter yaitu memiliki pengetahuan agama yang luas dan mengamalkannya, tentunya menjadi qudwah hasanah, contoh yang baik untuk anak-anaknya, untuk siswa-siswanya, selalu berupaya meningkatkan kualitas keilmuan secara kontinu, berkelanjutan, mengajar dan mendidik untuk mencari ridho Allah, bersih jasmani dan rohani, pemaaf, penyabar dan jujur, dan yang terakhir berlaku adil terhadap peserta didik dan semua stakeholder pendidikan. Ini adalah indikator guru yang berkarakter. Nah, kemudian ini ya terkait dengan metode yang bisa kita gunakan dalam pendidikan karakter. Yang pertama yaitu metode percakapan, yaitu ya pembicaraan ya antara dua pihak atau lebih, atau dalam hal ini antara guru dan siswa yang membahas suatu topik ya yang dilakukan secara komunikasi secara timbal balik. Ini metode percakapan. Kemudian ada metode bercerita. Nah, dalam bercerita guru bisa menceritakan kisah-kisah tentang baik itu tokoh-tokoh fantasi ataupun tokoh-tokoh teladan dalam agama ya, khususnya dalam agama Islam. Jadi dalam bercerita itu harus ada nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk memberikan pesan atau dalam upaya mendidik karakter anak. Kemudian ada metode keteladanan ya. Nah, jadi metode keteladanan ini merupakan suatu hal yang paling fundamental ya menurut saya dalam upaya pendidikan karakter. Bagaimana kita mau mendidik karakter seseorang kalau yang mendidik saja atau guru saja tidak memiliki karakter? Itu saja kuncinya ya. Kemudian ada metode pembiasaan. Jadi dalam istilah peribahasa yang kita sering dengar, ala biasa karena biasa. Nah, ada juga teman-teman, jadi dalam motivasi itu, dalam teori motivasi mungkin sudah saya sampaikan ya, pernah saya sampaikan faktor yang salah satu yang paling mempengaruhi kesuksesan seorang itu adalah alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu terbentuk karena sesuatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus yang pada akhirnya menjadi alam bawah sadar, sehingga kita melakukan hal tersebut atau kegiatan tersebut tidak ada rasa berat atau paksaan. Jadi langsung ya kita melakukan sesuatu, itu tandanya kita sudah memiliki atau sesuatu hal perilaku itu sudah menjadi alam bawah sadar. Kemudian ada metode ibrah dan mau'izah, yaitu kalau ibrah itu mengambil pelajaran dalam setiap peristiwa, kalau mau'izah itu memberikan nasihat dengan tutur kata yang lembut dan santun. Insya Allah dengan kata-kata yang lembut, enak didengar, insya Allah anak-anak juga akan mendengarkan dengan baik. Namun jika kita menggunakan kata-kata yang kasar, ya tentu sulit bagi orang lain untuk menerima. Dan yang terakhir yaitu adalah metode janji atau ancaman, atau dalam penerapannya kita sebut dengan reward and punishment. Ini beberapa metode dalam pendidikan karakter. Dan yang terakhir, kegiatan penunjang dalam pendidikan karakter diantaranya yaitu melakukan seminar atau workshop ya, misalnya workshop tentang atau seminar tentang AIDS, hemat energi, kemudian anti narkoba, kemudian juga bisa terkait dengan
LGBT dan sebagainya. Itu menjadi suatu hal yang penting ya, tentang pendidikan hal seperti itu. LGBT, kemudian AIDS, kemudian narkoba dan sebagainya. Kemudian juga ada kunjungan ya, bisa kunjungan ke panti asuhan, tempat-tempat penting dan sebagainya, atau ketika orang ada musibah ya. Kemudian membuat satu proyek seperti lomba, bazar, pentas dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adalah kantin kejujuran. Nah, ini sangat menarik ya, jika di setiap sekolah ada kantin kejujuran. Jadi di kantin tersebut tidak ada yang menjaga. Jadi santri dilatih untuk memiliki perilaku jujur. Uh, Uangnya ditaruh dalam kotak, kemudian jika ada kembalian ngambil sendiri. Ini menariknya jika dalam setiap sekolah atau pesantren ada namanya kantin kejujuran. Nah, ini mungkin teman-teman materi yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Jika ada hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan atau disanggah dari apa yang sudah saya sampaikan, silakan dikritisi, silakan ditanggapi ya. Nanti kita diskusikan bersama-sama di grup WA kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.